Amin. Terima kasih Ulin sudah memimpin doa hari ini. Selanjutnya Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Iya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya. Ya, yaitu lagu syukur. Ya, silakan anak-anakku berdiri semuanya. Ya, siap ya. Ya, sudah ya. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Selanjutnya Ibu bagikan soal pretest ya. Ya, soal pretestnya tidak disilang di salah satu jawaban yang dianggap paling benar ya. Ya, Ibu beri waktu selama 4 menit. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah Ibu bagikan ya. Ya, baiklah, perhatikan di atas ya. Ya, di sini Ibu sudah sediakan gambar ya. Ya, sudah dilihat semuanya? Sudah. Ya, gambar apa itu? Ya, gambar orang yang membuang sampah di sungai. Nah, misalnya anak-anakku melihat orang yang buang sampah di sungai, apa kira-kira yang dilakukan? Ya, Saski dulu. Menegurnya agar tidak membuang sampah di sini. Ya, menegurnya agar tidak membuang sampah di sungai. Jadi kalau kita melihat orang yang buang sampah di sungai, kita harus memberitahunya ya. Ya, supaya tidak membuang sampah di sungai. Karena sampah yang dia kasih buang di sungai itu akan menyebabkan air itu terhambat dan menyebabkan kebanjiran. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Pokok bahasanya pencemaran air ya. Ya. Ya, ada 4 ya. Ya, silakan Saski dibacakan tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran air. Melalui pengamatan video peserta
mampu menganalisis dampak yang terjadi akibat pencemaran air. Melalui kegiatan diskusi, kelompok peserta didik mampu menganalisis pencegahan air. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu ya. Jadi itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Ya, ada 4. Ya, yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran air. Yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis dampak yang terjadi akibat pencemaran air. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, ya, peserta didik mampu menganalisis cara pencegahan pencemaran air. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu bekerja sama dalam penanggulangan pencemaran air. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Ya, selanjutnya ya, Ibu informasikan dulu ya, nanti penilaian yang Ibu lakukan di sini ada 3 ya. Ada pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Karena kita diskusi, sikapnya itu nanti kerjasama dan disiplin. Sebelum Ibu tayangkan video, silakan. Plastik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik. Seperti yang terlihat pada aliran anak sungai sekarang ini, masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang memantau kualitas air sungai dari anak Sungai Musi Palembang dengan indeks pencemaran berada di status cemar sedang. Pemantauan ini dilakukan di 9 anak Sungai Musi, diantaranya kebersihan lingkungan dan normalisasi fungsi sungai dan saluran air. Tim Liputan Kompas TV. Ya, itulah video tadi ya, sudah disimak. Itu video untuk bahan diskusi kita hari ini ya. Ya, sebelum Ibu bagikan LKPD, silakan kalian bentuk dulu kelompoknya. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Tulis nama anggota kelompoknya ya.
Ya, kalau sudah selesai kita lanjutkan pada presentasi ya. Ya. Sekarang kita beri dulu waktu kepada kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Ya, kita beri semangat dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Tiara Putasari dan teman-teman saya sebagai penyaji atas nama Rizky Heratul Islam. Selanjutnya pembacaan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh Rizky Heratul Islam. Identifikasi masalah. Sungai Musi tercemar sampah. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik seperti yang terlihat pada anak sungai sekarang ini. Masih banyak tumpukan sampah yang masih tergenang. Selain menjadi penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak. Demikian dari pembacaan hasil diskusi kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempertanyakan apa dampak air yang tercemar bagi kesehatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak air yang tercemar bagi kesehatan? A. Karena disebabkan oleh bakteri Vibrio kolera yang muncul pada makanan. B. Menyebabkan muntah, sakit perut dan diare. C. Tipus. D. Hipotesis A. Air polio. Apakah kelompok 2 puas dengan jawaban kami? Ya. Ada kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan pada air ini, upaya kita dapat hidup bersih dan sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator atas nama Sarah Sarjati Tathawa dan di samping saya Ningangga Dimendra. Selanjutnya pembacaan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh B. Identifikasi masalah. Sungai Musi tercemar sampah limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia. Masih menjadi penyebab utama pencemaran. Adapun itu hipotesis dari permasalahan di atas adalah 1. Pencemaran air adalah maksudnya melalui zat energi atau komponen lain keadaan air sehingga. Sekian pembacaan hasil diskusi kelompok lain. Sebelum kami tutup, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Dipersilakan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aliran air. Apakah kepada kelompok 3 puas dengan jawaban yang diberikan oleh hari? Puas. Demikian hasil diskusi dari kami. kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah melakukan presentasi ya. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan dulu. Tadi kita sudah melakukan presentasi hasil diskusi kelompok ya. Ya, sekarang kalian atur kembali dulu yang rapi. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mulai dari awal? Ya, silakan Saski. Satu, pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain dalam air sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dua, dampak pencemaran air. A. Penurun kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. B. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit air limbah polutan. Air limbah industri. 1. Air limbah industri. 2. Limbah rumah tangga. 3. Limbah pertanian. 5. Cara penanggulangan pencemaran air. A. Pembuatan kolam stabilisasi. B. IPAL stabilisasi pengolahan air limbah. C. Pengolahan ekstrakta kuman ekstrakta. Ya, kesimpulan dari temannya Saski. Ya, benar apa yang dikatakan oleh temannya bahwa ya faktor penyebab pencemaran air itu berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Ya, sedangkan dampaknya itu ada penurunan kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan, pemekakan hayati, ya kemudian mengganggu pemandangan dan mempercepat kerusakan pada benda. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama dengan pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua dengan IPAL. Ya, IPAL itu instalasi pengolahan limbah. Ya, air limbah. Yang ketiga pengolahan ekstrakta. Jadi itu cara penanggulangannya ya. Ya. Ya, bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari tentang pencemaran air? Senang. Ya, senang ya? Ya, apa manfaat yang bisa diperoleh? Ya, silakan Fiza. Supaya kita bisa menjaga lingkungan dan melestarikannya. Supaya kita menjaga lingkungan dan melestarikannya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Sora. Agar kita tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ya, supaya kita tidak membuang lagi sampah sembarangan. Ya, itu ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke postes ya. Ya, kembali Ibu kasih soal postes. Ya, caranya sama kayak tadi ya. Disilang pada salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Ibu kasih waktu 4 menit. Silakan dikerjakan.
Sudah? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, tadi kita sudah melakukan post test ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa dampak air tercemar terhadap kesehatan kulit? Ya, silakan Mas Nan. Dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Yang belakang. Dapat menyebabkan gatal. Ya, dapat menyebabkan gatal-gatal. Ya, jadi itu dampak air yang tercemar itu pada kesehatan kulit kita, dapat menimbulkan gatal-gatal, iritasi ya. Ya. Ya, sekarang Ibu ingin informasikan bahwa pertemuan kita minggu depan kita masih pada pencemaran lingkungan, pokok bahasan pencemaran udara ya. Ya. Untuk tugas rumahnya, kalian bisa lakukan identifikasi tentang contoh-contoh pencemaran udara yang ada di, kalian bisa ambil di internet ya, atau di buku-buku paket lainnya. Ya, sebelum kita akhiri, Ibu untuk memimpin 2 hari ini